battle yang start dari kawasan Sanur, Bali, kali ini kedua tim sudah berhasil mendulang poin. Bukan hanya ikan-ikan pelagis seperti GT dan barakuda saja. Ikan demersal dari keluarga kerapu juga sudah menambah variasi jenis ikan pada battle kali ini. Lantas, tim manakah yang akan keluar sebagai juaranya? Mari kita lanjutkan battle fishing Mancing Mania Strike Back. Mantap! Selesai mengisi tenaga di pinggir pantai, battle fishing antara tim pro angler dan tim aktivis lingkungan kembali berlanjut. Melihat kondisi laut dan waktu yang masih panjang membuat kedua tim masih sama-sama optimis dapat memenangkan battle hari ini. Sesampainya di spot, Lady Angler 1 ini semakin on fire memancingnya. Aura strike! Strike lagi! Woo! Mantap! Perlawanan ikan tidak begitu berarti buat Aura. Ada kemungkinan ikan yang didapat tidak begitu besar. Seekor kakap merah berhasil ditangkap oleh Aura. Aura dapat lagi nih. Mantap, merah-merah ya hari ini. Nyangkut-nyangkutnya di punggung nih, Ra. Tadi kan Aura lagi ngulur tuh. Belum juga sampai ke dasar udah kena. Waktu di itu dilepas ininya langsung strike. Bukan dimakan sama dia. Bukan. Kakap merah. Mantep. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Red bass merupakan salah satu keluarga ikan kakap yang hidup di perairan karang. Ikan ini terbilang cukup rakus karena juga kerap memakan serasah karang. Jadi harus hati-hati kalau mau mengkonsumsinya. Daging ikan red bass yang memiliki berat lebih dari 3 kg sudah mengandung racun ciguatera. Racun ini disebabkan oleh protozoa yang menempel pada ganggang daerah tropis. Ganggang yang dimakan oleh ikan ini lama-kelamaan akan berakumulasi menjadi racun. Efek yang dirasakan pun bermacam-macam. Ada yang merasa gatal serta badan terasa terbakar. Pada tahap yang lebih parah akan membuat syaraf persendian kita mengalami kelumpuhan jika mengkonsumsinya secara rutin. Sementara para peserta sedang asik battle fishing, Kapten Jukung, tim aktivis lingkungan, justru mendapat strike tak terduga. Target buruan Kapten Jukung ternyata bukan ikan, melainkan gurita penghuni dasar perairan. Octopus on! Menurut sang kapten, saat ini di Bali memang sedang musim-musimnya gurita. Gurita yang berhasil dinaikkan kapten adalah dari jenis vulgaris atau gurita yang biasa mendiami perairan karang tropis. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dari tim Angler Pro, Aura yang sedang hoki kembali mendapat sambaran ikan. Fish on! Melihat lengkungan jorannya, sepertinya ikan pantang menyerah nih. Berbekal pengalaman memancingnya selama ini, tidak butuh waktu lama bagi Aura untuk menyudahi perlawanan ikan. Kembali seekor kerapu sunu berhasil landed di tangan dingin Aura. Poin dari tim pro angler pun kembali bertambah. Ayo, mana nih suara teriakan strike dari tim sebelah? Masa diam-diam baik? Mancing Mania Strike Back. Mantap. Hari semakin sore, arus semakin kuat dan frekuensi ikan menyambar umpan semakin sedikit. Kami pun sepakat untuk menyudahi battle fishing kali ini. Oh ya, Strike Back Mania. Selain memancing, tim Mancing Mania Strike Back juga mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu kegiatan pelestarian lingkungan. Ya, Strike Back Mania. Jadi kita nih Mancing Mania Strike Back gak cuma mancing, gak cuma battle fishing. Kita juga pengen ikut serta menjaga alam nih. Kita mau ngapain tuh abis ini? Kita mau ngelepasin tuki. Jadi kita udah diajakin sama Tirta, sama teman-teman buat ngelepasin tukik di pusat konservasi tadi tuh.
Sebelum kita melepas liarkan tukik, ada satu jenis ikan nih yang belum pernah saya bedah. Membuat saya cukup tertantang untuk menelisik anatomi tubuhnya. Sesuai dengan profesi saya sebagai dokter hewan, kali ini saya akan coba membedah ikan barakuda hasil strike-nya Tirta. Langsung saja strike back mania. Nih, lihat nih giginya nih. Barakuda terkenal sama giginya tajam nih. Dan ini suka mutusin tali-talinya si pemancing. Iya. Dan dia juga sering terkenal dia nyerang ini orang-orang yang diving atau snorkeling. Nah, dan si barakuda ini dia mangsa itu makan itu dia ngandelin penglihatannya nih. Jadi dia kalau ngelihat benda-benda yang berkilauan, misalkan kayak jig-jig kita kalau mau mancing ini, atau kadang-kadang kenapa dia suka mutusin tali leader karena mungkin kelihatan kilau-kilau di air. Ini nyata barakudanya betina nih, cewek. Ini karena ini ada telurnya nih. Udah pernah lihat telur ikan? Telur barakuda udah pernah. Ini yang putih-putih ini nih. Jadi telurnya masih muda. Kalau dia udah lebih mateng dia akan berwarna kuning. Nah, itu udah siap dia bertelur. Tuh, yang kayak gelembung nih. Nih. Jadi ikan itu kan bisa ngambang di air karena ini ada gelembung renangnya, pelampungnya dia. Pelampungnya di dalam badannya. Ini karena barakuda badannya panjang nih, gelembungnya juga panjang ini nih. Nah, karena gelembung renang si barakuda ini besar, gini, panjang, jadi dia lebih efektif dalam berburu nih. Dalam berburu mangsanya dia energinya yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi berenangnya lebih cepat. Jadi pas dia diam aja juga lebih gampang. Ini karena gelembung renangnya besar. Nah, ini dalam lambungnya udah jadi hancur semua, udah bubur, udah kecerna. Dan ini tekstur bagian dalam lambungnya lucu nih kayak babat. Tuh, ada teksturnya. Nah, ini Intang mau buat apa nih jeroan-jeroannya nih, Tak? Buat umpan kepiting. Strike back mania, untuk battle fishing kali ini sepertinya sudah dapat ditebak siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Dalam sebuah perlombaan, menang kalah itu soal biasa. Yang penting tetap bermain sportif. Ya, Ra, udah kelar nih kita nih. Kita mau nyamperin kapal Tirta buat cari tahu nih, banyakan siapa nih ikannya. Buat tim yang kalah, jangan sungkan-sungkan untuk menjalani hukumannya ya. Gimana, Tak? Dapat berapa ekor? Dapat 1. Dapat Waduh. Satu doang. cuma 1, Ra, makanya jangan serius-serius dibilangin, ini mah anak kecil. Yang lainnya dapat apa berita? Ya. Aduh, Gak ya masuk udahlah. hitungan dong. Nggak apa-apa, terlepas dari jumlah ikan, ini emang udah disiapin nih sama Kak Andi, sama Kak Aura, sama tim mancingannya. Ini karena Tirta sama Aron, teman-teman udah jaga lingkungan kita nih. Ini selamat nih. Wih! Tetap menjaga alam kita ya adik-adik, karena kalianlah yang akan melanjutkan dan menikmatinya nanti. Untuk hukumannya pun sekarang sedikit berbeda. Tim aktivis lingkungan dan tim pro angler sama-sama dihukum untuk membersihkan kolam penyu. Ayo Aura dan Tirta, kita sikat bersih kolamnya supaya penyu-penyu di sini dapat hidup sehat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sesampainya di tempat konservasi, masing-masing dari kami diberi 1 ekor anak penyu untuk dirilis. Oh ya, kami juga ditemani oleh teman-teman dari salah satu aktivis lingkungan di Bali. Lokasi pelepas liarannya berada di Pantai Sindu, Sanur, Bali. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Pusat Konservasi Penyu Sindu Dwarawati. Betul ya, Pak ya? Nah, ini sekarang kita udah masing-masing udah pegang tukik yang mau dilepas. Ini lepasnya jauh nggak pas spotnya nih? Oh, dekat sini. Santai. Nah, ini juga ada dari teman-teman dari temanmu nih. Ada kelompok nelayan. Oh ya, ada kelompok nelayan juga. Kelompok nelayan apa? Watu Kerep. Kelompok nelayan Watu Kerep. Total tukik yang akan kita rilis ada sekitar 11 ekor.
ada satu yang spesial nih. Dari 11 ekor tukik, ada satu tukik yang ukurannya lebih besar, yaitu sekitar 6 bulan yang ada di tangan Tirta. Penyu merupakan salah satu satwa laut yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ada 7 jenis penyu yang hidup di dunia, dan 6 diantaranya dapat ditemukan di Laut Indonesia. Melepas liarkan tukik ternyata tidak boleh sembarangan. Ya, strike back mania. Ternyata cara melepas tukiknya ada caranya ya, Bung ya? Ada. Jadi biasanya penyu yang tukik yang kita lepas ini dia kalau dia berhasil survive itu nanti akan kembali bertelur di sini. Nah, caranya gimana? Kita harus melepasnya menghadap ke darat biar dia nge-record dulu. Iya, dia nge-record, nanti habis nge-record dia akan balik nge-record lautnya. Jadi nanti dia kalau udah waktunya bertelur dia akan balik lagi ke sini. Jadi nggak sembarangan ngelepas nih, ada caranya. Belakangan ini populasi penyu semakin menurun. Perburuan liar, perubahan iklim, penyemaran lingkungan, dan rusaknya habitat penyu menjadi penyebabnya. Sebagai satwa liar, penyu merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut. Tugas mereka adalah sebagai pengendali tumbuhan lamun, gangga, dan alga. Nah ini nih kita mau ngelepas ini nih. Ada gede umur 6 bulan. Ini agak tengah nih, kita nggak di pinggir pantai. Siapa namanya nih? Junet. Nih, yaudah ayo kita lepas kalau. Berbuat baiklah pada alam, maka alam akan berbuat baik pada kita. Mancing Mania Strike Back, mantap! Gimana rasanya? Enak banget nih, Rak.